Halo sahib geografi, kita akan belajar mengenai geografi regional negara berkembang di kawasan Afrika Selatan. Afrika Selatan berada pada kawasan yang terletak paling selatan di benua Afrika dan berbatasan langsung dengan Samudra Atlantik, di mana kawasan Afrika Selatan beriklim sedang atau subtropis dengan curah hujan tergolong tinggi saat musim panas. Karena itu, temperatur daerah cenderung hangat. Sektor industri berkembang pesat dengan adanya kekayaan minyak dan gas bumi yang dimiliki beberapa negara. Kita akan membahas kawasan Afrika Selatan yang terdiri dari beberapa negara, yaitu negara Eswatini, Lesotho, Namibia, Afrika Selatan, Botswana, dan Madagaskar. Afrika Selatan adalah negara yang terletak di bagian paling selatan benua Afrika, yang memiliki luas wilayah sebesar 1.221.037 km. Berbatasan langsung dengan Namibia, Botswana, dan Zimbabwe di utara, Mozambik dan Swaziland di timur laut, Lesotho yang berada di tengah-tengah Afrika Selatan. Timur dan selatan itu berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan Samudra Atlantik di bagian barat. Secara administratif, Afrika Selatan ini terbagi menjadi 9 provinsi. Di antaranya ada Eastern Cape, Free State, Gauteng, KwaZulu-Natal, Limpopo, Mpumalanga, Northern Cape, dan Western Cape. Afrika Selatan memiliki iklim yang berbeda-beda. Di barat daya, iklimnya adalah Mediterania, di kawasan pedalaman beriklim sederhana, dan di timur laut iklimnya adalah subtropis. Botswana merupakan negara yang berada di bagian Afrika Selatan, di mana negara ini terkurung oleh daratan dengan ibu kota Gaborone. Perbatasan dengan Zambia di utara, Afrika Selatan di bagian selatan, Namibia di bagian barat, serta Afrika Selatan dan Zimbabwe di bagian timurnya. Luas wilayah Botswana 581.730 km3, hampir sama dengan luas Prancis dan Madagaskar, yang di dalamnya dihuni oleh 2,3 juta penduduk berdasarkan data 2019. Sementara untuk sistem pemerintahan, Botswana menganut pemerintah republik campuran, di mana di dalamnya menggunakan gabungan dari sistem konsep presidensial dan sistem parlemen, di mana presiden dipilih oleh parlemen. Botswana menduduki peringkat kedua penambang berlian berdasarkan volume produksinya. Faktanya, ada 7 tambang kelas atas, di mana Orapa dan Cuanang adalah tambang berlian paling produktif di dunia yang dapat menghasilkan 10 juta karat berlian per tahunnya. Republik Madagaskar adalah sebuah negara pulau di Samudra Hindia, lepas pesisir timur Afrika dengan ibu kota Antananarivo. Pulau Madagaskar adalah pulau terbesar keempat di dunia. Republik Madagaskar itu sendiri dikelilingi oleh laut, tidak ada perbatasan langsung dengan darat. Daratan terdekat dengan Madagaskar adalah negara Mozambik yang terpisahkan oleh Selat Madagaskar di sebelah barat. Letak Madagaskar sendiri itu dekat dengan Afrika, namun memiliki kondisi geologi yang sangat berbeda. Luas wilayah dari Madagaskar sendiri sebesar 587.041 km persegi, dengan jumlah penduduk 25.054.141 jiwa berdasarkan data 2017. Bahasa resmi Madagaskar ialah bahasa Prancis dan Malagasy. Sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Madagaskar ialah sistem pemerintahan semi-presidensil. Madagaskar sendiri memiliki 2 musim. Yang pertama ada musim hujan, di mana musim hujan ini memiliki kondisi yang lebih panas, yang dimulai pada bulan November hingga April.
dan musim kemarau yang lebih dingin, dimulai dari bulan Mei hingga Oktober. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai flora dan fauna yang ada di kawasan Afrika Selatan, di mana kawasan ini memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia setelah Amerika Latin dan Asia Tenggara. Salah satunya berada di negara Afrika Selatan, yaitu Cape Floral Region, yang diakui sebagai salah satu tempat khusus untuk keanekaragaman tanaman di dunia. Di Cape Floral Region ini terdapat pitogeografik tanaman yang sangat khas dan merupakan salah satu dari 6 floral ajaib dunia dengan ukuran kecil namun sangat beragam. Area dengan hutan lindung luas 1 juta hektar dilengkapi dengan 13 rangkaian klaster yang merupakan contoh sangat luar biasa dari proses ekologi, biologi, dan evolusi yang disebut sebagai hottest hotspot bagi keanekaragaman tumbuhan yang terancam punah. Ada tanaman endemik yaitu pohon marula, merupakan pohon kuning yang manis. Berdasarkan pengetahuan masyarakat, biasanya membuat mabuk. Para ilmuwan mengasosialisasikan sebagai amarula, minuman keras krim terlaris kedua di dunia. Secara tradisional digunakan sebagai obat malaria hingga insektisida. Kemudian ada hewan endemik. Sesebe merupakan hewan mamalia subspesies dari antelope tercepat dengan lari maksimal mencapai 90 km per jam. Sesebe ini merupakan hewan yang ditutupi oleh kulit berwarna coklat, serta wajah berwarna hitam dan bisa bertahan hidup selama 15 tahun, sering mendiami wilayah padang rumput dan daratan terbuka. Kemudian ada hewan Gemsbok, merupakan subspesies antelope Afrika yang suka hidup di wilayah kering, karena makanan utamanya berupa rumput kering. Hewan ini dikenal memiliki pola tubuh yang menarik karena mempunyai garis berwarna hitam pada bagian tubuh dan wajah rata-rata panjang. Afrika Selatan secara geologi merupakan wilayah yang sangat kaya akan diversitas formasi batuannya, di mana di wilayah ini bisa dijumpai batuan-batuan yang mencakup keseluruhan rentang skala waktu geologi. Sebagai basement yang menjadi alas batuan sedimen yang terendapkan di atasnya, terdapat batuan Prekambrian yang bisa disebut sabuk Beaverton dan Murchison, sabuk Limpopo dan supergroup Witwatersrand yang kesemuanya berumur arkean. Nah, selain itu terdapat kelompok batuan berumur Paleoproterozoik yang terdiri dari kompleks Bushveld, grup Transvaal dan Dom Rutherford, dan berumur Mesoproterozoik atau Province Metamorphic Namaqualand. Batuan sedimen paling tua yang dijumpai berumur Paleozoik awal yang mengalami perlipatan di sabuk lipatan Cape. Hampir 2/3 permukaan Afrika ditutupi oleh batuan sedimen dari supergroup Karo yang berumur Paleozoik sampai Mesozoik dan terdiri atas sedimen klastik, kontinen, dan vulkanik. Nah, beberapa kompleks alkalin, karbonatis, dan kimberlites telah mengintrusi strata Prekambrium dan Karo. Sedimen Kenozoik, terutama grup Kalahari, menutupi sebagian besar Afrika Selatan bagian barat laut di sepanjang perbatasan dengan Botswana dan Namibia. Beaverton dan Murchison merupakan sabuk baju hijau yang terkenal di Afrika Selatan, di mana dari sabuk ini banyak dijumpai endapan mineral yang bernilai ekonomis, contohnya seperti emas dan batu bara. Nah, ada juga Dom Rutherford yang merupakan salah satu situs geologi yang sangat menarik dan kaya akan ilmu geologi. Dom ini terletak 120 km di selatan Johannesburg. Ini merupakan fenomena geologi unik yang terbentuk sekitar 2023 juta tahun yang lalu. Karena merupakan terdapat bebatuan yang sangat kompleks, sehingga di Afrika Selatan ini memiliki banyak mineral yang terkandung di dalamnya.
Contohnya seperti emas dan batu bara yang memiliki peringkat 1 di dunia dan peringkat 4 di dunia. Afrika Selatan yang terletak di bagian selatan benua Afrika merupakan kawasan yang memiliki sumber daya mineral yang melimpah karena faktor sejarah yang sejak dulu merupakan daratan sehingga banyak gunung-gunung purba, sehingga sektor pertambangan menjadi penghasilan terbesar dari wilayah tersebut, terutama berlian, emas, dan juga platinum yang menjadi urutan nomor 1 di dunia. Selain itu juga karena memiliki keindahan alam yang sangat beragam, menjadi potensi bagi wilayah Afrika Selatan tersendiri dalam sektor pariwisata yang dapat menambah penghasilan. Secara umum, masyarakatnya masih bekerja pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan juga industri tambang. Namun di samping itu, negara-negara di Afrika Selatan masih tergolong ke dalam negara berkembang. Sistem pemerintahan Afrika Selatan. Afrika Selatan menerapkan sistem politik anti-apartheid. Bentuk negara Afrika Selatan adalah kesatuan dan sistem pemerintahannya republik. Jadi sistem pemerintahannya adalah presidensial. Kemudian ada sumber daya alam. Sumber daya alam di Afrika Selatan ini sangat bermacam-macam. Di antaranya adalah Botswana yang dikenal sebagai negara penghasil berlian. Selain itu, Afrika Selatan juga menghasilkan biji besi, batu bara, emas, dan lain sebagainya. Kemudian ada profil negara Namibia. Namibia adalah negara yang terletak di benua Afrika bagian selatan. Nah, negara yang secara astronomisnya berada di antara 17 derajat sampai 29 derajat lintang selatan dan 11 derajat sampai 26 derajat bujur timur. Ini berbatasan dengan Zambia dan Angola di sebelah utara serta berbatasan dengan Botswana di sebelah timur. Sedangkan di selatan dan timurnya berbatasan dengan negara Afrika Selatan. Nah, di sebelah barat Namibia adalah Samudra Atlantik dan ibu kotanya adalah Windhoek. Luas wilayah Namibia adalah sebesar 824.292 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 2.630.073 jiwa pada tahun 2020. Nah, mayoritas penduduknya adalah etnis Oyambo. Sistem pemerintahan Namibia adalah sistem pemerintahan republik presidensial, di mana kepala pemerintahannya adalah seorang presiden yang dibantu oleh seorang wakil presiden. Nah, presiden Namibia dipilih setiap 5 tahun sekali dan dapat menjabat hingga 2 masa jabatan apabila terpilih kembali. Di bidang perekonomian, negara Namibia ini sangat bergantung pada pertambangan dan juga pengolahan mineral untuk diekspor. Nah, penambangan di sini menyumbang sekitar 12,5% dari keseluruhan pendapatan bruto Namibia. Nah, Namibia juga dikenal sebagai negara penghasil uranium terbesar di dunia yang hasil produksinya mencapai sekitar 2.993 ton di tahun 2015. Adapun makna bendera. Nah, makna bendera dari negara Namibia ini yaitu simbolisme bergaris merah di bendera melambangkan pertumpahan darah yang terjadi atas perang kemerdekaan Namibia. Hijau untuk pertanian dan biru mewakili Samudra Atlantik. Kemudian profil selengkapnya yaitu namanya Republik Namibia atau Republic of Namibia. Nama lokalnya ialah Republic of Namibia, bentuk pemerintahan Republik Presidensial. Kepala negaranya Presiden Hage Geingob sejak 2015 pada bulan Maret tanggal 21. Ibu kotanya adalah Windhoek dan luas wilayahnya sekitar 292 km persegi. Nah, jumlah penduduknya 2.630.073 jiwa
pada tahun 2020. Bahasa resminya yaitu bahasa Inggris dan etnisnya yaitu Okambo sekitar 50%, Kafangos 9%, Harero 7%, Damara 7%, dan lain sebagainya. Agamanya yaitu Kristen sekitar 80% sampai 90%. Nah, kepercayaan asli sekitar 10% sampai 20%. Hari kemerdekaannya yaitu tanggal 21 Maret 1990 dan lagu kebangsaannya yaitu Namibia Land of the Brave. Mata uangnya yaitu dolar Namibia. Kemudian ada profil Lesotho. Nah, Lesotho adalah sebuah negara terkurung daratan yang terletak di bagian selatan benua Afrika. Nah, negaranya secara astronomisnya berada di antara 28 derajat sampai 31 derajat lintang selatan dan 27 derajat sampai 30 derajat bujur timur. Ini hanya berbatasan dengan satu negara, yaitu Afrika Selatan. Ibu kota Lesotho yaitu Maseru. Saat ini sistem pemerintahan yang dianut Lesotho yaitu sistem pemerintahan monarki konstitusional parlementer, di mana kepala negara Lesotho adalah seorang raja, sedangkan kepala pemerintahan Lesotho adalah Perdana Menteri. Luas wilayah Lesotho sebesar 30.355 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.962.461 jiwa pada tahun 2018. Di bidang perekonomian, kegiatan ekonomi Lesotho ini sangat bergantung pada Afrika Selatan. Hampir 85% barang konsumsi dari keperluan pertanian itu diimpor dari Afrika Selatan. Pada tahun 2017, pendapatan domestik bruto Lesotho adalah sekitar 655 US dollar. Kemudian profil selengkapnya yaitu nama Kerajaan Lesotho atau Kingdom of Lesotho. Bentuk pemerintahannya yaitu monarki konstitusional parlementer. Kepala negara Raja Letsi III sejak 7 Februari tahun 96. Kepala pemerintahannya yaitu Perdana Menteri Thomas Motsoahe Tebane sejak 16 Juni 2017. Ibu kotanya yaitu Maseru dan luas wilayah sekitar 30.355 km persegi. Bahasa resmi yaitu bahasa Sesotho dan bahasa Inggris. Suku bangsa atau etnis Sotho sekitar 99,7%, etnis Eropa, Asia, dan lain sebagainya sebanyak 0,3%. Kemudian agama Protestan, Katolik Roma, Kristen, dan lain-lain. Hari kemerdekaan pada tanggal 4 Oktober 1966. Kemudian lagu kebangsaan Lesotho Vatsela Bonitat Arona. Kemudian mata uang yaitu Maloti Lesotho. Terakhir ada profil dari Swaziland atau Eswatini. Nah, Eswatini ini adalah sebuah negara yang terkurung daratan yang terletak di benua Afrika bagian selatan. Nah, secara geografis, Eswatini ini sebelumnya bernama Swaziland. Nah, ini berada di antara Afrika Selatan di sebelah barat dan Mozambik di sebelah timurnya. Ibu kota Eswatini adalah Mbabane. Pada abad ke-18, etnis Swazi mendirikan sebuah kerajaan yang berada di bawah pimpinan Raja Ngwane III. Kemudian, pada abad ke-19, di bawah kepemimpinan Meswati II, berhasil memperluas dan mempersatukan wilayah Swazi dan membuat batas-batas wilayahnya pada tahun 1881. Kemudian ada sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan Swaziland ini atau Eswatini adalah sistem pemerintahan monarki absolut yang kepala negaranya adalah raja, berwenang untuk mengangkat Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahannya. Luas wilayah Eswatini
sebesar 17.364 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.104.479 jiwa. Nah, mayoritas penduduk Eswatini adalah etnis Swazi. Kemudian profil lengkapnya yaitu nama lengkap Kerajaan Eswatini, bentuk pemerintahannya monarki absolut dan kepala negara Raja Mswati III, kepala pemerintahan Perdana Menteri Ambrose Madiulo Dlamini. Terus ibu kota Mbabane, luas wilayah 364 km persegi, jumlah penduduk 104.479 jiwa pada tahun 2020. Bahasa resmi yaitu bahasa Inggris dan Siswati, etnis Swazi, agama Kristen, Islam, agama lainnya 8%. Hari kemerdekaan pada 6 September 1668. Selanjutnya, sistem pendidikan di kawasan Afrika Selatan. Sistem pendidikan di kawasan Afrika Selatan masih terbawa oleh sistem pemerintahannya, di mana adanya sistem apartheid berdasarkan warna kulit, yaitu adanya Kementerian Kulit Putih berwarna Asia, putih hitam di luar Bantustan. Karena adanya sistem itu, terciptalah pengasingan 14 kementerian pendidikan yang berbeda. Kemudian mulai penstrukturan ulang sistem pendidikan selepas era apartheid. Bagi pemerintah, tantangannya sangat besar untuk penstrukturan sistem pendidikan baru, yang harus membangun pendidikan nasional tanpa diskriminasi kaum dengan menggabungkan 14 kementerian pendidikan. Pendidikan di Madagaskar terlihat terhormat dengan penilaian formal yang awalnya dimulai datangnya pelaut Arab pada zaman pertengahan yang membangun beberapa sekolah dasar. Sekolah dasar yang dibangun yaitu Sekolah Dasar Islam dengan sebutan Hutabs, dan mengembangkan transkripsi bahasa Malagasy menggunakan tulisan Arab yang dikenal dengan sebagai Sorabe. Namun hanya bertahan sebentar dan mulai ada pendidikan formal di bawah kerajaan yang paling mengembang di daerah prakolonial di sub-Sahara Afrika. Sosial budaya. Dari makanan ada pojikos, yaitu makanan panci kecil adalah hidangan yang disiapkan di luar ruangan. Yang kedua, biltong adalah makanan berupa daging kering berbumbu yang berasal dari Afrika Selatan. Makanan ini dapat dibuat dari berbagai jenis daging seperti daging sapi, daging buruan, atau burung unta dari peternakan. Yang ketiga, boerewors adalah jenis sosis yang berasal dari Afrika Selatan. Sosis ini merupakan bagian dari tradisi kuliner Afrika Selatan yang populer di negara tersebut. Dan dari kesenian ada lukisan gua sukusan dan juga manik-manik dari Afrika Selatan. Kepercayaan. Masyarakat kulit hitam memiliki kepercayaan berlandaskan kepada dewa-dewa yang perkasa serta maskulin, semangat nenek moyang dan kuasa-kuasa gaib. Mereka juga membenarkan poligami. Dan juga bagi masyarakat Afrika, kerbau punya peran lebih. Kerbau diidentikan sebagai simbol kekayaan dan hewan kurban. Bahasa, yaitu ada bahasa Inggris, Afrikaans, Ndebele, Pedi, Swati, Soto, Songa, Sawana, Venda, Xhosa, dan Zulu. Agama, sebagian besar memeluk Kristen yang didominasi oleh Protestan, beberapa pemeluk Anglikan di Afrika Selatan, dan beberapa minoritas yakni Islam. Sosial ekonomi. Bergantung kepada sektor pertambangan seperti emas, platinum, dan berlian, juga mempunyai sistem keuangan, perundangan, telekomunikasi, energi, infrastruktur yang maju dan modern, serta sektor industri yang sangat maju dan merupakan ke-25 terbesar di dunia. Penduduk, orang kulit hitam, orang kulit putih, orang berwarna dari Asia atau berdarah campuran, dan orang berbangsa India. Dan ada tarian. Yang pertama, tarian gumbot. Tarian ini merupakan tarian Afrika Selatan yang dibawakan oleh penari yang mengenakan sepatu boot Wellington. Di Afrika Selatan, ini lebih sering disebut gumbot. Sepatu bot ini mungkin dihiasi dengan lonceng, sehingga mereka berdering saat menempel di tanah. Dan ada tarian Vlokspelle adalah tarian tradisional Afrika Selatan yang berasal dari Bushop. Pertama kali diadakan pada tahun 1914. Indikator negara Afrika Selatan, Human Development Index pada peringkat 114 dari dunia.
Indikator negara Afrika Selatan, pendapatan per kapita $13.250, pertumbuhan penduduk 1,36%, angka kematian bayi per 1000 penduduk 28,5, angka kematian per 1000 penduduk 2,43, usia harapan hidup 63,54. Dari indikator tersebut, bahwa negara Afrika Selatan adalah negara berkembang. Indikator negara Botswana, Human Development Index pada peringkat 100 dari dunia. Pendapatan per kapita negara Botswana $17.190, pertumbuhan penduduk 2,07%, angka kematian bayi per 1000 penduduk 32,3, angka kelahiran per 1000 penduduk 2,94, usia harapan hidup 68,81. Dari indikator tersebut, maka negara Botswana adalah negara berkembang. Indikator negara Madagaskar, Human Development Index pada peringkat 164 dari dunia. Pendapatan per kapita negara Madagaskar $1.760, pertumbuhan penduduk 2,69%, angka kematian bayi per 1000 penduduk 39,1, angka kelahiran per 1000 penduduk 4,18, usia harapan hidup 65,93. Dari indikator tersebut, negara Madagaskar adalah negara berkembang. Indikator negara Lesotho, Human Development Index pada peringkat 165 dari dunia. Indikator pendapatan per kapita negara Lesotho $3.680, pertumbuhan penduduk 0,8%, angka kematian bayi per 1000 penduduk 65,7, angka kelahiran per 1000 penduduk 3,17, usia harapan hidup 52,95. Dari indikator tersebut, bahwa negara Lesotho adalah negara berkembang. Indikator negara Namibia, Human Development Index pada peringkat 130 dunia. Pendapatan per kapita negara Namibia $10.870, pertumbuhan penduduk 1,88%, angka kematian bayi per 1000 penduduk 29, angka kelahiran per 1000 penduduk 3,45, usia harapan hidup 63,02. Dari indikator tersebut, negara Namibia adalah negara berkembang. Indikator negara Swaziland, Human Development Index pada peringkat 138 dunia. Pendapatan per kapita negara Swaziland $10.640, pertumbuhan penduduk 1,01%, angka kematian bayi per 1000 penduduk 43, angka kelahiran per 1000 penduduk 3,02, usia harapan hidup 58,32. Dari indikator tersebut, bahwa negara Swaziland negara berkembang.